Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Upi. Di video kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan belajar 2, yaitu tentang distribusi frekuensi. Data, jika disajikan dalam bentuk data mentah, maka akan sulit dibaca atau susah dipahami. Agar data bisa mudah dibaca dan mudah dipahami, maka data sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Yang sekarang akan kita bahas yaitu tabel distribusi frekuensi, atau bisa juga disebut daftar distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi ini didistribusikan berdasarkan frekuensinya. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, ini untuk data yang nilainya tidak beragam, jadi tidak terlalu banyak. Maka bisa dibikin daftarnya secara tunggal satu-satu, ya. Kemudian didistribusikan berdasarkan frekuensinya, ya, dengan bantuan turus. Jadi misalkan dari data mentah, misalkan nilai ulangan ada 2 orang. Diturus, maka frekuensinya dijumlahkan dari turusnya, maka diperoleh 2. Kemudian nilai 3 ada 4. Nilai 4 ada 5. Ini contoh tabel distribusi frekuensi tunggal untuk nilainya yang tidak beragam, tidak terlalu banyak. Bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Tetapi jika nilai datanya itu beragam, jadi kalau dibuat tabel distribusi frekuensi tunggal, maka akan diperoleh daftar yang panjang sekali. Maka bisa kita ringkas datanya, yaitu dengan cara mengelompokkan, dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas interval. Maka namanya disebut tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya. Contohnya ini, tabel distribusi berkelompok panjang benda dalam sentimeter. Ini dibagi ke dalam kelas-kelas interval. Jadi 71 sampai 80 gitu ya. Itu ada berapa? Ini contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok, tapi untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, untuk membuatnya itu ada langkah-langkah untuk membuatnya. Jadi tidak sembarangan. Di sini ada titik tengah, terus frekuensi. Sebelum ke langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita bahas dulu istilah-istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama itu kelas. Jadi tabel distribusi frekuensi berkelompok itu dibagi ke dalam kelas-kelas interval. Kelas pertama, contohnya ini kelas pertama yaitu 71 sampai 80. Ini disebut kelas pertama. Kemudian kelas kedua 81 sampai 90. Kelas ketiga 91 sampai 100. Kemudian kelas keempat 101 sampai 110. Kelas kelima 111 sampai 120 dan kelas ke-6 121 sampai 130. Jadi banyak kelas ini ada 6. Kemudian ada istilah lagi batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah kelas dan ada batas atas kelas. Batas bawah kelas yaitu nilai ujung bawah suatu kelas. Kalau batas atas kelas yaitu nilai ujung atas kelas. Contohnya ini kelas pertama, maka yang disebut batas bawah kelas pertama yaitu 71. Yang disebut batas atas kelas pertama yaitu 80. Kemudian contoh lagi misalkan ini kelas kelima. Maka batas bawah kelas kelima yaitu 111.
Batas atas kelas kelima yaitu 120. Itu batas kelas. Ada batas bawah dan ada batas atas kelas. Kemudian ada juga istilah tepi kelas. Tepi kelas ini ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Contohnya ini kelas pertama. Tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi 0,5. 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Tepi atas kelas pertama sama dengan batas atas ditambah 0,5. Berarti 80 ditambah 0,5 sama dengan 80,5. Contoh lagi misalkan ini kelas keempat, berarti tepi bawahnya 100,5. Tepi atasnya 110,5. Itu tepi kelas. Kemudian ada istilah lagi panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Panjang kelas tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti ini dilihat aja dari salah satu kelas ya. Kelas pertama, tepi atasnya 80,5, tepi bawahnya 70,5. 80,5 kurangi 70,5 sama dengan 10. Berarti panjang kelasnya sama dengan 10. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Kemudian ada istilah lagi titik tengah kelas. Nih, titik tengah kelas biasanya simbolnya XI. XI, titik tengah kelas ke I. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Titik tengah kelas itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Jadi kelas pertama, titik tengah kelas pertama yaitu 71 ditambah 80 bagi 2, hasilnya 75,5. Kemudian titik tengah kelas kedua, 81 tambah 90 bagi 2, 85,5. Itu seterusnya ya. Jadi itu istilah-istilah kalian harus paham. Sekarang kita lanjut ke menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, nih, dari data mentah. Buatlah statistik jajaran atau data terurut dari data mentah. Jadi urutkan dulu datanya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian tentukan nilai rentang. Rentang biasanya disebut juga jangkauan. Nih, notasinya ini R. R itu jangkauan atau rentang, itu X max dikurangi X min. Datum terbesar dikurangi datum terkecil. Ya. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas ini pakai kaidah empiris Sturges ya. K, notasinya K, banyak kelas, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K-nya banyak kelas, N-nya ukuran data. Kemudian langkah ketiga, tentukan panjang atau interval kelas. Panjang kelas itu rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Kemudian langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh, pada langkah ketiga, tetapkan kelas-kelasnya. Kemudian langkah kelima, tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem Turus. Contoh, suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran, teliti sampai milimeter terdekat. Sebagai berikut. Ini data mentahnya seperti ini. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Langkah pertama, jadi buat statistik jajaran atau data terurut. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Jadi dari sini kita cari dulu data yang terkecil, datum yang terkecil nih yang mana? Yaitu 119. Nanti dicoret biar nanti tidak double ya menyusunnya. 119 terus diurut sampai datum terbesar 176. Kemudian tentukan rentang range atau jangkauannya, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil, X max dikurangi X min, 176 dikurangi 119 ya, sama dengan 57 mm gitu ya. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas pakai aturan Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu ini ukuran datanya ada 40 ya. Nanti dicari log 40 pakai kalkulator, kalikan dengan 3,3 baru nanti ditambah 1. Diperoleh hasilnya 6,286. Banyak kelas ini boleh 6,286 itu antara 6 dan 7. Boleh dibulatkan ke atas, boleh ke bawah. Jadi boleh dipilih 6, boleh dipilih 7 ya. Jadi ini bukan seperti pada pembulatan bilangan. Jadi boleh dipilih. Boleh pilih 6, boleh pilih 7 ya. Tapi nanti disesuaikan untuk membuat tabelnya, banyak kelas, panjang kelasnya nanti harus sesuai. Langkah ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Tadi banyak kelasnya kita sudah memilih 7. Rentangnya 57, berarti 57 dibagi 7 sama dengan 8,1428. Ini juga sama, boleh dipilih 8, boleh dipilih 9 ya. Ini dipilih panjang kelasnya dibulatkan ke atas menjadi 9 ya. Jadi boleh memilih 8, boleh memilih 9 asalkan nanti tabel yang dibuat pas gitu ya. Banyak kelasnya betul ada 7, panjang kelasnya juga betul 9 gitu, cocok. Kemudian langkah keempat itu dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, tetapkan kelas-kelasnya. Nih, langkah keempat tetapkan kelas-kelasnya. Kelas pertama 119 sampai 127. Untuk menetapkan kelas pertama, ini batas bawahnya boleh datum terkecil atau boleh juga lebih kecil dari datum terkecil, lebih kecil dari X min ya. Asalkan nanti semua termuat, jangan sampai nanti ada datum terbesarnya tidak termuat ke dalam kelas gitu ya. Jadi boleh dipilih X min atau boleh dipilih lebih kecil dari X min. Misalkan dipilih 118 atau 115 juga boleh gitu ya. Tentukan kelas pertama 119 sampai 127. Ini panjang kelasnya 9, jadi 127,5 dikurangi 118,5 itu 9. Atau bisa juga dibilang 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Ada 9 ya. Itu tentukan kelas pertama, terus kelas keduanya selanjutnya yaitu setelah 127 berarti 128, 9 lagi sampai 136. Kemudian kelas ketiga 137 sampai 145. Sampai berarti ini kelasnya tadi ada berapa? Ada 7. Berarti sampai kelas ke-7 173 sampai 181. Berarti ini udah baik ya. Soalnya X max-nya 176 termuat di sini. Jangan sampai X max-nya tidak ada di sini gitu ya. Dah, kemudian kalau sudah langkah kelima itu tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem Turus ya. Kita bikin tabelnya 119 sampai 127. Ini ada berapa dari sini? 119 sampai 127. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ada 3 pakai sistem Turus. Terus 128 sampai 136 ada 6 gitu.
137 sampai 145 ada 10. Udah selesai tabel distribusi frekuensi berkelompok. Biasanya nanti terusnya dihilangkan. Jadi yang ada hasil pengukuran ya data, terus titik tengah, terus frekuensi. Notasi titik tengah biasanya XI ya. Kalau untuk data tunggal, XI-nya itu nilainya. Kalau untuk data berkelompok, XI itu titik tengah kelas. Ini frekuensi FI, jadi frekuensi kelas ke I. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita bisa membuat diagramnya. Ya. Diagram untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok itu diagramnya namanya histogram dan poligon frekuensi ya. Untuk menggambarkan histogram, ini contoh histogram ini yang persegi panjang, kalau poligon yang garis ya. Jadi dari tabel distribusi berkelompok kita bisa membuat diagramnya. Diagramnya namanya histogram dan ada juga poligon frekuensi. Histogram itu diagramnya berupa persegi panjang dengan lebar yang sama dan saling berimpit. Jadi seperti diagram batang, cuma ini berimpit ya, histogram. Kemudian tinggi persegi panjangnya itu menandakan frekuensinya ya. Satu persegi panjang itu mewakili satu kelas. Jadi ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Kemudian ujung kiri persegi panjang ini merupakan tepi bawah kelas pertama. Ujung kanannya dari kelas pertama ini tepi atas kelas pertama. Ini juga merupakan tepi bawah kelas kedua. Kemudian yang ini tepi atas kelas kedua dan tepi bawah kelas ketiga. Jadi ini tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas gitu ya. Kalau tengah-tengah lebar persegi panjangnya ini merupakan titik tengah gitu. Ini namanya histogram. Terdiri dari persegi panjang dengan lebar yang sama yang berimpit. Dari histogram kita bisa dengan mudah menentukan poligon frekuensinya. Poligon frekuensi itu diperoleh dari titik tengah persegi panjang atas histogram itu dihubungkan dengan garis lurus. Nih, dihubungkan sehingga membentuk garis patah-patah ya seperti ini. Dengan tambahan ke kiri dan ke kanan distribusi dengan frekuensinya 0. Jadi kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya itu frekuensinya 0, hubungkan gitu ya. Jadi ini yang persegi panjang namanya histogram, kalau yang garis ini namanya poligon frekuensi. Ini diagram untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. OGIP. Yang selanjutnya OGIP. OGIP diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif yang digambarkan dengan kurva yang mulus melengkung. Maka dinamakan OGIP. OGIP itu ada OGIP positif dan ada OGIP negatif. OGIP positif diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIP negatif dari frekuensi kumulatif lebih dari. Ini hasil pengukuran yang kurang dari 127,5 itu frekuensi kumulatif. Jadi yang kurang dari 127,5 itu ada berapa? Kurang dari 127,5 berarti itu ada di kelas pertama, yaitu ada 3.
Terus yang kurang dari 136,5 itu ada di kelas pertama dan kelas kedua. Berarti jumlahnya ada 9, dikumulatifkan. Kemudian yang kurang dari 145,5 berarti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. 3 tambah 6 tambah 10 ada 19. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya, sampai yang kurang dari 181,5 berarti total semua. Kurang dari 181,5 berarti dari kelas pertama sampai kelas ke-7 total ada 40. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari 118,5 berarti lebih dari 118,5 berarti semua berarti ada 40. Terus lebih dari 127,5 berarti kelas pertama tidak termuat, jadi 40 dikurangi 3 jadi ada 37. Kemudian lebih dari 136,5 berarti kelas pertama dan kedua tidak termuat. Berarti 40 dikurangi 9 ada 31 dan seterusnya. Sampai lebih dari 172,5 itu ada 2. Lebih dari 172,5 berarti cuma ada 2, yaitu ada di kelas ke-7. Gitu. Nanti dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dibuat grafiknya. Itu grafiknya berupa ogib kalau digambarkan dengan kurva mulus melengkung. Kalau digambarkannya dengan patah-patah namanya poligon frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Bentuknya naik maka disebut ogib positif. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari ini turun disebut ogib negatif. Jadi 118,5 kurang dari kan nggak ada 0. Berarti di sini 0. Kemudian 127,5 kurang dari 127,5 ada 3. Di sini frekuensinya 3. Nanti tinggal dihubungkan membentuk kurva mulus namanya ogib. Udah itu. Terus kita lanjut ke latihan soal distribusi frekuensi. Yang satu, buatlah daftar distribusi frekuensi tunggal untuk data nilai ujian matematika dari 40 siswa berikut. Ini nilainya skala 10, jadi tidak terlalu beragam. Ini dibuat daftar distribusi frekuensi tunggal. Nanti tinggal diurut aja dari nilai yang terkecil. Di sini 1 tidak ada, berarti 2. Nanti 2 ada berapa? Pakai turus. Kemudian nomor 2, ini buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok. Kalau yang nomor 2 ini berarti berkelompok, berarti ada langkah-langkah, ikutin seperti contoh. Kemudian untuk nomor 3, tentukan titik tengah dari daftar distribusi frekuensi berikut. Titik tengahnya ditentukan, ingat titik tengah itu batas bawah tambah batas atas bagi 2. Kemudian gambarlah histogram dan poligon frekuensinya. Nah, kemudian yang keempat, buatlah ogib positif dan negatif dari data berikut. Cuma ini untuk nomor 4 datanya masih mentah, berarti harus dibuat dulu tabel distribusi frekuensi berkelompoknya, baru nanti bisa dibikin ogib positif dan negatifnya, dibuat frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Udah, terus nanti selanjutnya kita lanjut ke kegiatan belajar 3, yaitu ukuran pemusatan data. Demikian pemaparan materi distribusi frekuensi, semoga mudah dipahami. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.